sudah menyebarkan angket. Nah, hari ini adalah pelaksanaan layanannya, sebuah treatment yang dilaksanakan 4 kali pengulangan, yang mana adik-adik di sini sebagai subjek penelitian kakak. Maka dari itu, kiranya kakak memohon untuk adik-adik semua bersedia mengikuti pelaksanaan treatment ini 3 hari ke depan. Iya? Oke ya. Baik, hari ini sebelum kakak jelaskan terlebih dahulu, kakak di sini akan menjadi narasumbernya menyampaikan materi terkait agresivitas verbal. Yang di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Terkait agresivitas verbal. Nah, di sini nanti tujuannya, kalau yang nggak kelihatan kita ke sebelah sini aja. Yang dekat kucing ini biar kelihatan ya kayaknya. Kelihatan nggak? Ini di sini. Nanti nggak kelihatan. Oke. Maka dari itu akan ada materi yang akan kakak sampaikan. Setelah penyampaian materi ini, kita akan sama-sama mengetahui dan juga mempraktekkan setiap materi yang ada. Setelah itu nanti teman-teman semua diharuskan untuk mengisi lembar kerja siswa. Sampai di sini bisa dimengerti? Untuk materi pertama hari ini, segmen pertama ini ada identifikasi dan evaluasi perilaku agresif verbal pada siswa SMA. Adapun tujuannya, kita akan mengetahui apa itu agresivitas verbal. Kita akan mengidentifikasi bentuk dan karakteristik agresivitas verbal apa yang sering terjadi pada remaja, dan juga kita mengevaluasi dampak psikologis dan sosial dari perilaku agresivitas verbal itu. Pertama, kita akan mengetahui tentang definisi agresivitas verbal. Bisa terlihat jelas di sini, bisa dibaca. Yang cowok di sini terlihat? Lihat ya? Lihat nggak? Nah, oke. Agresivitas verbal adalah bentuk perilaku agresif yang diwujudkan melalui penggunaan bahasa secara verbal, berarti penggunaan bahasa atau ucapan yang bertujuan menyakiti, merendahkan, atau menyerang orang lain secara psikologis. Berarti agresivitas yang sering kita dengar adalah pembulian secara fisik. Pernah mendengar itu kan? Sering terlihat kan seperti itu. Nah, kalau ini bentuknya verbal, berupa ucapan, perkataan yang tujuannya menyakiti lawannya, menyakiti perasaan orang lain tersebut, merendahkan dan juga menyerang dia untuk supaya psikologisnya tersakiti. Perilaku ini tidak melibatkan kekerasan fisik seperti yang Kak bilang tadi, mereka secara verbal, ucapan dan lisan. Namun dampaknya itu dapat mempengaruhi kondisi emosional serta kualitas hubungan sosial sesama individu. Nah, di sini bisa dilihat ada yang pertama itu agresivitas verbal ini tidak melibatkan kontak fisik. Jadi dia berbeda dengan agresi fisik. Dia hanya efeknya terhadap kondisi emosional dan psikologis korban dan tidak lebih ringan. Lalu yang kedua adanya muncul dalam situasi konflik. Kenapa dibilang muncul dalam situasi konflik? Karena perilaku ini akan sering muncul saat remaja mengalami konflik. Tahu konflik? Apa konflik? Kejadian di mana dua belah pihak saling atas kesalahpahaman pemicu kecil yang menyebabkan konflik, perbedaan pendapat, persaingan yang menimbulkan tekanan emosional. Lalu yang ketiga adanya menyerang harga diri orang lain. Agresivitas verbal ini akan mengandung unsur penyerangan verbal, cara kata-kata, hinaan, ancaman, seperti itu. Dan dia akan menyerang harga diri korbannya. Selanjutnya, ini ada contoh penerapan konsep dari definisi agresivitas verbalnya. Bisa kita perhatikan ya percakapan di sana. Bisa terlihat situasi pertama. Siapa yang berada di situasi pertama? Siapa? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan maju-maju. Jika berteriak kepada Anissa. Nah, ini adalah situasi. Situasinya Dika berteriak kepada Rani saat mengerjakan tugas kelompok. Nah, coba baca. Satu orang bisa bacakan tulisan merah itu. Bisa ulangi lebih besar lagi suaranya. Kamu tuh memang nggak bisa melakukan apapun dengan benar. Nah, kalimat tersebut menyerang orang lain atau tidak? Iya kan? Nah,
bentuk contoh dari penyerangan kemampuan dan harga diri korban. Lalu coba kita lihat situasi yang bawahnya. Boleh yang perempuan bacakan situasinya? Satu orang. Nah, mana dari dua ini yang terlihat menyerang? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kan? Nah, ini adalah bentuk ketidaksetujuan disampaikan secara sopan adalah bentuk yang kedua. Dan bentuk yang pertama itu merupakan agresivitas verbal. Lalu kita akan lihat lagi bentuk dan karakteristik agresivitas verbal yang sering terjadi dalam remaja. Itu ada berupa penghinaan. Tahu penghinaan? Tahu kan ya? Penghinaan ini adalah pernyataan yang merendahkan kemampuan, penampilan, atau nilai diri seseorang secara langsung. Boleh dibacakan contohnya, bisa terlihat? Suaranya boleh dikeraskan sedikit. Maju aja kalau gitu. Iya, maju aja, maju. Kalian nampak tapi kalau maju, kepalanya maju gitu. Maju aja duduknya, nggak apa-apa. Bisa terbaca contohnya, bisa bacakan satu orang? Boleh? Bisa bacakan? Contoh yang pertama, penghinaan. Kamu memang tidak ada hubungannya. Nah, itu adalah sebuah kalimat penghinaan, bentuk dari agresivitas verbal. Sering mendengar ini atau kalian pernah melakukan mengucapkan kata-kata ini? Sering. Bagaimana sering? Sering dengar. Yang perempuan sering dengar. Nah, lalu selanjutnya ada membentak. Coba bacakan contohnya. Yang perempuan. Siapa lagi selain Iren? Ayo tolong bacakan. Ayo. Satu orang. Nah, ini adalah bentuk kata pemberontakan. Saat kalian berdiskusi misalnya bersama teman, terus kalian bilang, diam, aku tidak minta pendapatmu. Itu adalah sebuah bentuk agresivitas verbal. Lalu adanya menyalahkan. Contohnya di sini, ini semua gara-gara kamu kita jadi gagal. Itu juga salah satu bentuk agresivitas verbal. Dan sarkasme serta ancaman verbal. Lalu selanjutnya karakteristik agresivitas verbal ini dia memiliki karakteristik seperti impulsif, labilitas emosi, pengaruh lingkungan sosial serta kurangnya keterampilan komunikasi yang asertif. Dikatakan impulsif karena agresivitas verbal ini umumnya bersifatnya spontan. Kata-kata yang seperti tadi itu ucapannya spontan tidak? Ya, spontan kan dilaksanakan gitu. Lalu karena labilitasan emosi, ketidaksesuaian emosinya. Jadi remaja saat kalian remaja, labilitas emosinya itu masih sangat tinggi. Jadi bereaksi dengan suatu tindakan itu menimbulkan kalimat spontan, ucapan yang merujuk ke agresivitas verbal. Lalu bagaimana dampak dari agresivitas verbal ini secara psikologis? Nah, di sini bisa dilihat ya yang panahnya ada peristiwa atau stimulus memunculkan emosi negatif, lalu penilaian situasi serta respon verbal yang agresif. Itu yang seperti kita bilang tadi bahwa situasi peristiwa atau stimulus itu memicu timbulnya agresivitas verbal sehingga emosinya menjadi negatif, kelabilitasan emosi. Lalu penilaian situasi, secara spontan kita akan mengucapkan kata-kata yang agresif, menimbulkan respon verbal yang agresif. Dampak psikologisnya bisa penurunan rasa percaya diri dan harga diri individu untuk korban yang mendengar agresivitas verbal tersebut. Dampak sosialnya bisa merusak kualitas hubungan interpersonal antara kalian sesama teman. Ini bisa contoh dari ada kasus. Boleh satu orang mau bantu kakak bacakan kasusnya? Kita bacakan dari tempat duduknya aja, suaranya digedekan sedikit. Ayo, siapa yang mau? Tinggal baca aja. Ayo, siapa yang mau? Oke, silakan nih. Siapa namanya? Faiz. Oke, silakan Faiz. Kasusnya
dong. Jawaban kamu selalu salah sedikit saja. Ucapan tersebut disampaikan di depan kelas secara berulang. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada kalimat jawaban kamu selalu salah, mending diam saja. Itu agresivitas verbal atau bukan? Kenapa? Karena itu bersifat benar. Nah, betul sekali. Dampak psikologis yang muncul apa? Nina akan mulai ragu menjawab pertanyaan guru. Karena perkataan spontan kita yang tidak kita sadari ternyata melukai perasaan Nina, dia jadi merasa ragu setiap menjawab pertanyaan dari guru. Tidak adanya lagi rasa percaya diri dia. Lalu dia menganggap dirinya tidak mampu, konsep dirinya jadi negatif. Dampak sosialnya bagaimana? Akan memunculkan Nina menarik diri dari diskusi kelompok karena adanya penyerangan tadi. Nah, di sini ada lembar kerja. Boleh bantu kakak? Kita bagikan dulu lembar kerjanya, baru kakak jelaskan tentang panduannya. Boleh? Ya. Bawa pena semua kan? Kalau ada yang nggak bawa kasih tahu aja. Ini boleh dibagi. Coba. Bisa dilihat lembar kerjanya. Di lembar itu ada namanya lembar kerja beserta didik layanan penguasaan konten dengan topik, konsep dan karakteristik agresivitas verbal. Sudah semua bisa ditulis nama, kelas, hari dan tanggal pengisiannya. Boleh diisi dulu, nanti kakak jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Semua sudah mengisi nama? Sudah semua? Boleh kembali dilihat di depan. Nah, ini ada panduan pengerjaannya. Teman-teman bisa kalian lihat bagian A ini adalah identifikasi bentuk agresivitas. Jadi teman-teman di sini setelah mendengarkan materi tadi, teman-teman disuruh mengidentifikasi dari contoh kasus dari dialog kalimat ini apakah itu bentuk agresivitas verbal atau tidak dan alasannya bagaimana. Nah, yang pertama bisa dilihat tujuannya ini akan melatih kemampuan membedakan dan mengklasifikasi. Ada contoh yang pertama kan di dialog pertama. Boleh dilihat kertasnya. Dialog pertama ini contoh. Kamu itu memang tidak pernah bisa melakukan apa-apa dengan benar. Itu agresivitas verbal atau bukan? Iya, iya. Nah, iya atau bukan? Ayo dibaca lagi yang cowok sebelah sini. Agresivitas verbal atau bukan? Ya. Apa bentuk agresivitas verbalnya dari di kalimat itu? Berupa apa? Penghinaan atau merendahkan. Dan ada alasannya, kalimat tersebut menyerang kemampuan dan harga diri seseorang sehingga dapat melukai perasaan dan menurunkan kepercayaan dirinya. Ada nomor 2, 3, dan 4 yang bisa teman-teman isi. Ya, bisa berdiskusi dengan teman. Kenapa ini agresivitas verbal? Kalimatnya termasuk agresif atau tidak? Lalu bentuk agresifnya apakah dia menghina, merendahkankah, atau bagaimana ya? Kakak tunjukkan slide bentuk-bentuk. Nah, ini bentuk-bentuk agresivitas verbal. Sampai sini bisa dipahami? Yang perempuan bisa dipahami? Yang laki-laki? Tahu cara pengerjaannya? Boleh dikerjakan. 5 menit cukup ya? 3 menit? Dialog yang kedua, kamu memang selalu bikin masalah. Nah, kira-kira agresivitas verbal atau enggak ya? Agresivitas. Kalau tidak ada gitu. Nah, kalau misalkan kalimat tersebut kalian merasa tidak termasuk agresivitas verbal, berarti tulis saja tidak agresivitas verbal. Bentuknya tidak ada karena dia tidak melakukan agresivitas verbal. Begitupun dengan alasannya. Tapi kalau ada, ya berarti bentuknya apa? Ini kan ada penghinaan, membentak, menyalahkan,
Ada lagi yang ditanyakan? Oke, bisa dikerjakan. Pertanyaan kedua itu, kamu memang selalu bikin masalah. Nah, kira-kira agresivitas verbal atau tidak? Pertanyaan tersebut. Yang ketiga, aku kurang setuju dengan pendapatmu. Apakah itu termasuk agresivitas verbal atau tidak? Nih, seperti contoh yang ada tadi, contoh yang di PPT. Diam saja kamu, tidak ada yang peduli dengan pendapatmu. Oke ya. Sembilan tiga lima sudah selesai ya. Sekarang 931. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Ada lagi yang bingung? Ada yang bingung cara pengerjaannya? Ya boleh dibaca. Kalau nggak kelihatan maju aja. Kuncinya setiap dialog itu fokus pada ucapan tersebut kira-kira menyerang harga diri atau kemampuan orang lain atau tidak. Jika tidak, berarti itu bukan agresivitas verbal. Jika ada kalimat itu berupa ketidaksetujuan yang disampaikan secara sopan, berarti itu bukan termasuk agresivitas verbal. Begitu pula sebaliknya, jika ketidaksetujuan itu disampaikan dengan tidak sopan, berarti ada bentuk agresivitas verbal di sana. Ketidaksetujuannya disampaikan secara sopan atau kalimatnya merujuk ke kalimat yang lebih positif atau bagaimana? Oke, sudah selesai yang bagian A. Oke, masih ada 2 menit lagi, boleh selesaikan terlebih dahulu. Ini kalau yang nggak kelihatan depan boleh dilihat ini. Karakteristiknya. Pensil aja tidak apa-apa ya, untuk kelihatan juga kan. Sudah. Oke, boleh lanjutkan lagi. Sebisa mungkin kerjakan sendiri supaya paham tentang agresivitas verbal itu apa.
Yang terbuat sudah semua? Oke. Sudah? Jangan lupa nama kelas dan tanggal pengisiannya ya. Kelasnya dibikin kelas F berapa? Jangan kelas 11 saja. Kami ucapnya. Sudah ya? Sudah? Sudah bisa dilanjutkan? Oke, bisa buka bagian B, lembar selanjutnya. Di situ ada analisis dan evaluasi kasus. Boleh dibuka lembar selanjutnya. Di sana bisa dilihat ada kasus. Sinta berkata dengan nada tinggi kepada temannya, "Kamu memang tidak pernah bisa diandalkan." Nah, itu adalah kalimat dari sebuah kasus ini yang mana teman-teman akan menjawab 3 pertanyaan di bawahnya. Apakah kalimat tersebut termasuk ke dalam agresivitas verbal? Jika iya, apa alasan kalian mengatakan itu adalah agresivitas verbal? Seperti di bagian 1 tadi kan, kalian sudah bisa memberikan alasan kenapa kalimat tersebut dikatakan sebagai agresivitas verbal. Lalu yang kedua, bentuk agresivitas verbal apa yang muncul dari kalimat itu, dari kalimat yang diucapkan oleh Sinta? Boleh disebutkan. Lalu dampak psikologis dan sosial dari ucapan tersebut apa? Oke. Untuk bentuk ini sudah bisa menentukan bentuk agresivitas verbal apa yang muncul di lembar kedua. Kalau belum boleh baca lagi di sini. Merapat ke sini aja kalau nggak kelihatan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Bentuk agresivitas verbalnya ada penghinaan. Dia merendahkan kemampuan dan penampilan atau diri seseorang secara langsung. Dengan contoh, "Kamu memang tidak ada gunanya di kelompok ini." Itu adalah bentuk penghinaan. Lalu ada bentuk membentak. Penyampaian pesan dengan nada yang tinggi dan suara yang keras bertujuan mendominasi dan mengintimidasi korbannya. Yang laki-laki bisa mengerjakan bagian 2. Dengan contoh, "Iya, tidak ada yang minta pendapatmu." Lalu bentuk yang ketiga, menyalahkan, melempar tanggung jawab atas kegagalan kepada orang lain secara berlebihan dan tidak berdasar. Dengan contoh, "Ini semua gara-gara kamu, kita jadi gagal." Lalu bentuk yang keempat, sarkasme, yakni sindiran halus yang bermaksud menyakiti dengan cara yang tidak langsung. Contohnya, "Wah, ternyata ada juga ya yang bisa nilainya segitu." Itu adalah bentuk sarkasme. Ada ancaman verbal berupa ungkapan yang membuat orang lain merasa terancam atau tidak aman secara psikologis. Contohnya, "Awas ya kamu, nanti kamu akan menyesal." Sudah bisa mengetahui bentuk agresivitas verbal apa yang muncul? Sudah ya, silakan kemudian dikerjakan. Ada yang tidak paham, langsung tanyakan ke kakak saja.
sedikit, nggak apa-apa. Ini nggak bisa lihat teman ya, karena secara pribadi teman-teman saja. Yang kedua lagi, menurut Anda bagaimana dampak dari perkataan tersebut? Jadi dari pertanyaan pertama, kalian pernah bernada kasar misalkan, merendahkan atau menyakiti perasaan orang lain yang kalian lakukan secara tidak langsung, tapi tersebut tadi spontan terjadi. Nah, dari situasi tersebut, kira-kira dampak dari perkataan yang kalian sampaikan itu apa terhadap hubungan kamu dan teman yang kamu katai itu? Lalu yang ketiga, apa kira-kira upaya yang akan kalian lakukan agar komunikasinya menjadi lebih positif dan tidak menyakiti orang lain? Dari dampak kalimat yang nomor 2. Jadi jawaban ini saling berkaitan. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa? Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan ya. Boleh, ada yang tidak dimengerti langsung ditanyakan saja. Sudah semua? Ada yang membingungkan? Baru tanyakan. Yang lagi sudah? Ini secara pribadi, apa yang pernah kalian lakukan, kalian sampaikan secara tidak sengaja, boleh diceritakan. Sudah semua fungsinya? Nah, bagi yang sudah, bisa kita sudah membahas terkait apa itu agresivitas verbal. Kita sudah tahu definisi agresivitas verbal apa, bentuknya, dampaknya. Bisa ada yang mengulangi apa itu agresivitas verbal? Ayo.
Jadi agresivitas verbal itu adalah tindakan yang menyampaikan suatu kalimat dan tujuannya adalah untuk lebih menyakiti orang yang ditargetkan kalimatnya. Terus tindakan tersebut Saya kita pahami ya. Teman-teman bisa ada yang ingin menambahkan? Apa itu agresivitas verbal? Sudah jelas yang disampaikan sama temannya. Siapa tadi namanya? Siapa? Fadel. Jelas yang disampaikan sama Fadel. Apa itu agresivitas verbal? Semuanya jelas? Boleh kakak dengar suaranya jelas? Jelas. Oke, jadi agresivitas verbal itu adalah bentuk ucapan, perkataan secara lisan yang bertujuan untuk menyakiti, menyerang, merendahkan orang lain, baik secara psikologisnya tanpa adanya kontak fisik yang terjadi. Karena yang laki-laki tadi sudah bisa menyimpulkan apa itu agresivitas verbal, yang perempuan coba kita minta. Bentuk dari agresivitas verbal apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, salah satu. Anda tadi sudah mengisi menganalisa dari kalimat tersebut bentuk apa yang terjadi. Ayo, mau kakak tunjuk atau mau berani untuk menyampaikan kesimpulan bentuk apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang perempuan? Selain Iren dari tadi sudah menjawab. Ayo, siapa? Kakak tunjuk nih. Siapa yang akan tunjuk? Sudah tahu dong ya bentuknya? Bisa? Siapa namanya? Ramiza. Panggilannya? Ramiza. Oke. Tahu apa aja bentuk dari agresivitas verbal itu? Nah, boleh sebutkan. Biar teman-temannya dengar juga. Teman-teman perhatikan ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari agresivitas verbal. Lalu dampaknya kira-kira apa? Bisa sama-sama sebutkan dampak yang terjadi jika agresivitas verbal ini tersampaikan ke orang lain dilakukan terus-menerus. Kira-kira dampak yang akan ditimbulkan apa? Ayo, apa dampak yang akan ditimbulkan? Faiz, bisa sebutkan apa dampak yang ditimbulkan jika agresivitas verbal ini tersampaikan terus? Bisa? Kan dari tadi kita udah nulis tuh apa dampaknya. Nah, apa kira-kira? Bisa bantu simpulkan dampak yang terjadi? Kan ada loh. Pak, suaranya boleh orang nggak kedengeran? Dampaknya. Dampaknya. Apa dampaknya? Di sini ada kata hubungan interpersonal. Tahu arti dari hubungan interpersonal? Tahu? Nggak tahu. Hubungan interpersonal ini adalah hubungan kalian antara diri kalian dan orang lain. Kalian kan akan selalu bertemu orang lain di sepanjang hidup. Kita akan selalu bersosialisasi dengan orang lain. Nah, agresivitas verbal ini terjadi jika adanya dua orang menyampaikan selaku korban dan selaku pelaku. Adanya hubungan interpersonal di antara keduanya. Dan jika agresivitas tersampaikan, maka akan merusak hubungan interpersonal tersebut antara dua orang itu misalnya, atau sesama dua kelompok. Dari yang sudah kita pelajari hari ini, apakah bedanya sudah diisi semua? Sudah bisa dikumpulkan ke depan? Boleh dikumpulkan ke depan di sini? Ayo kumpulkan di sini. Oke.
Jadi hari ini sudah selesai pelaksanaan layanan yang kakak berikan. Teman-teman sudah mengetahui dari definisi, bentuk, dampaknya, dan contoh-contoh dari kalimat-kalimat yang memicu agresivitas verbal. Selanjutnya, seperti yang kakak sampaikan di awal tadi, bahwa layanan ini akan berlanjut. Akan ada 4 pertemuan. Karena hari ini kita sudah melakukan pertemuan pertama, berarti masih ada 3 pertemuan. Maka sekali lagi meminta untuk teman-teman bersedia selalu mengikuti 3 pertemuan selanjutnya. Apakah teman-teman bersedia membantu kakak? Bersedia enggak? Yang laki-laki bersedia ya. Maka dari itu besok kalau kita mulai lagi layanannya di sini, jam hari ini kita mulai tadi, semuanya pada bisa atau tidak? Yang perempuan bisa? Bisa? Jam 9 sampai jam 10. Sekarang sudah jam 9.56. Yang laki-laki bisa ya? Pemanggilannya seperti tadi lagi, akan ada surat lagi. Nanti langsung ke BK. Kita ketemu di BK jam 9 lalu langsung ke sini. Kenapa? Ada yang keberatan? Beneran? Yang lain ada keberatan? Tidak bisa di jam itu misalnya? Mau dimajukan jamnya atau dimundurkan jamnya? Kenapa? Kenapa? Apa pas? Setuju semuanya? Setuju ya? Kita jumpa lagi di sini besok jam 9. Oke? Kakak ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua atas partisipasinya. Kakak mohon maaf apabila ada perkataan atau penyampaian kakak yang kurang tepat. Untuk teman-teman semua, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan kembali ke kelas. Jangan lupa besok kita